sobat belajar semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Selalu sehat dan ceria ya? Harus dong, karena kamu itu adalah anak yang hebat, jadi harus selalu cerdas dan ceria. Dan baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah, hari ini kita mau seru-seruan lagi nih. Kita hari ini akan belajar tentang sesuatu yang meledak. Wah, apa ya sesuatu yang meledak ya kira-kira? Udah siap belum buat belajar sesuatu yang meledak? Kalau udah, yuk kita belajar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ledakan penduduk. Apa ya ledakan penduduk itu? Ledakan penduduk, nah apakah artinya penduduk itu akan meledak? Atau bagaimana? Nah, di sini kita lihat dulu nih sebelum kita ke ledakan penduduk. Kita lihat dulu pada current world population. Ini tahun 2020, jumlah dari masyarakat di dunia ini sebanyak apa? Sebanyak 7,8 miliar manusia. Wow, bisa bayangin sebanyak apakah itu? Jadi 7,8 miliar manusia yang hidup di bumi ini ternyata di tahun akhir itu di tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 359.699 orang lahir, kemudian meninggal itu sebanyak 151.010 manusia yang meninggal, dan pertumbuhan manusianya angkanya itu selama 1 tahun di hari tersebut itu dihitung sebanyak 208.689. Nah, angka ini dihitung dari mana? Angka ini dihitung dari angka yang lahir dikurangi banyaknya bayi ataupun manusia yang meninggal. Jadi bayi yang lahir ini dikurangi dengan banyaknya manusia yang meninggal. Ini artinya dalam 1 hari pertambahan penduduknya itu sejumlah 208.689 manusia. Yang mana di tahun tersebut dalam 1 tahun yang lahir itu sebanyak 114 juta. Sedangkan yang meninggal hanya 48 juta. Akibatnya atau maka artinya dalam 1 tahun di bumi itu bertumbuh manusia sebanyak 66,5 juta penduduk. Nah, ini artinya di bumi dapat melakukan atau terlaksana atau adanya kegiatan dengan nama overpopulation atau kebanyakan penduduk. Dan karena apa? Karena angka kelahiran yang lebih banyak daripada angka kematian ini mengakibatkan lama-lama yang namanya di bumi ini akan semakin penuh. Nah, kalau udah buminya semakin penuh, kita mau apa? Dan inilah yang disebut dengan yang namanya ledakan penduduk, di mana jumlah penduduk yang lahir ini lebih banyak daripada jumlah penduduk yang meninggal. Nah, di sini sobat belajar ya, mari kita lihat. Nah, nih, kalau manusianya semakin banyak, apa yang akan terjadi pada bumi kita? Sedangkan bumi kita semakin tua dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, otomatis ini akan muncul berbagai masalah. Ya enggak sih? Iya dong, terutama adalah pada masalah kependudukan. Nah, di masalah kependudukan ini akan banyak sekali menimbulkan dampak ekonomi, perebutan lapangan pekerjaan, dampak fisik kepada bumi itu sendiri. Air tanah akan cepat habis, lingkungan di mana lahan harusnya untuk menanam tanaman akan dijadikan untuk tempat tinggal, sehingga juga dapat mengurangi atau proses pangan itu semakin sedikit. Dan bahkan pangan bisa terjadi yang namanya kekurangan atau kelangkaan pangan. Wow, serem juga ya. Dan juga dapat meningkatkan angka kelaparan tentunya. Karena konsumsinya akan semakin banyak padahal jumlahnya lama-lama semakin sedikit. Wow, ini hal yang mengkhawatirkan. Nah, ternyata sobat belajar ada banyak sekali masalah mengenai kependudukan. Nah, selanjutnya akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, halo sobat belajar semua yang ada di rumah. Tadi kita udah bahas mengenai ledakan penduduk ya. Dan ternyata masalah demografi atau masalah kependudukan itu nggak cuma ledakan penduduk aja. Tapi ada banyak sekali masalah
demografi lainnya. Nah, yuk kita cek ada apa aja sih? Nah, salah satunya kita lihat dulu yuk ke jumlah penduduk Indonesia. Di tahun 2020, penduduk Indonesia itu sudah mencapai sebanyak 270,20 juta. Wow, banyak sekali ya. Kira-kira ini berapa persen nih dari penduduk dunia? Coba kalian hitung. Tadi jumlah penduduk dunia ada berapa? Dihitung. Berapa sih jumlah penduduk Indonesia? Yang pastinya Indonesia ini menempati angka keempat peringkat dunia mengenai jumlah penduduk yang sangat banyak. Nomor 1 ada siapa? Ada Cina, Amerika, India, kemudian disusul sama Indonesia. Nah, sobat belajar, si Indonesia itu sendiri ini terdiri dari siapa aja sih? Yang pertama, kita akan membahas tentang si post Gen Z. Nah, siapa sih Gen Z atau generasi Z ini? Generasi Z adalah manusia yang lahir setelah tahun 2013. Jadi dari tahun 2013 hingga seterusnya, hingga sekarang kira-kira usianya ada mencapai angka 7 hingga 8 tahun. Ini sudah mencapai angka 10,88%. Artinya sekitar 270 atau 27 juta masyarakat Indonesia ini terdiri dari generasi Z. Kemudian disusul selanjutnya adalah pada generasi Gen Z. Kalau tadi ada post Gen Z, sekarang adalah generasi Z-nya, yaitu orang-orang yang lahir di tahun 97 hingga ke 2012. Nah, mungkin ya usia-usia kita nih ada nih pada usia generasi Z. Nah, si usia generasi Z nih kira-kira sekarang umurnya berapa sih? Kira-kira sekarang umurnya 23, 24 hingga 89 tahun lah. Itu adalah usia dari si Gen Z itu sendiri. Yang mana ini mendominasi di Indonesia banget, yaitu jumlahnya sebanyak 27,94% atau sekitar 60 hingga 70 juta jiwa gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah generasi milenial. Nah, kalau si generasi milenial ini adalah orang-orang yang lahir dari tahun 1981 hingga 1996. Kalau sekarang umurnya tuh kira-kira antara 24, 25 hingga 39, 40 tahun gitu. Nah, kemudian jumlahnya ada berapa sih? Jumlahnya tuh sebanyak 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau sekarang ada 270, artinya sebanyak kurang lebih 65 hingga 70 juta jiwa ini merupakan dari generasi milenial. Nah, kemudian semakin sedikit adalah pada Gen X atau generasi X, yang mana dia lahir pada tahun 1965 hingga 1980-an. Nah, si generasi X ini sekarang pada usia kira-kira 40 hingga 55 tahun. Sebanyak ada berapa? Ada sebanyak 21,88%, yaitu kira-kira sebanyak 55 juta. Nah, kemudian selanjutnya ada juga generasi baby boomer, yaitu yang lahir di antara 1946 hingga 1964. Dia juga sekarang kalau kira-kira usianya 56 hingga 74 tahun. Di mana ini menempati angka sebanyak 11,56% atau sebanyak kurang lebih 30 juta jiwa. Dan selanjutnya adalah pada generasi manula, yaitu jumlahnya paling sedikit. Berarti kalau kamu hitung antara post Gen Z, milenial, generasi X dan baby boomer itu kalian tambahkan, sisanya adalah pada generasi manula ini, yang mana usianya itu sudah lebih dari 75 tahun. Artinya mereka lahir dari sebelum kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 hingga sebelumnya. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, kalau kita lihat nih di sini jumlah paling banyak adalah pada pos-pos berikut nih. Ini dia, ada pos Gen Z, kemudian juga ada Gen Z dan juga generasi milenial. Yang kalau kita hitung-hitung ini kurang lebih jumlahnya sekitar ada 25,87 ditambah 27,94 ditambah 10,88. Ini 9, 1, 18, 7, 2, 7, 7, 4, 1. Oke, ada 64%, sekitar 65% ya. Artinya 65% dari berbagai macam jumlah penduduk ini ditambah ada 21% lagi sekarang. Berarti artinya
ini menggantikan ini sekitar ada 86%. Ini adalah orang-orang yang sekarang berada pada usia produktif. Mohon maaf, ini nggak ikut pada usia produktif ya, ini juga sebagian saja. Namun, di tahun nanti di masa depan, orang-orang inilah yang akan menjadi atau menempati usia-usia produktif, yaitu sebanyak kurang lebih 65%. Bisa dibayangkan kalau 65% penduduk Indonesia merupakan orang-orang yang berada pada usia produktif. Artinya apa? Artinya kalau 65 usianya produktif, 35 sisanya adalah orang-orang yang berada pada usia non-produktif. Usia produktif dan non-produktif itu yang seperti apa? Usia produktif di sini akan saya catat kembali adalah di sini produktif adalah orang dengan usia sekitar 16 hingga 64 tahun. Artinya orang yang berada pada usia kurang dari 16 tahun dan lebih dari 64 tahun, ini adalah orang-orang dengan usia non produktif. Nah, jumlah usia yang produktifnya nih lagi banyak-banyaknya nih di sekitar 5 hingga 10 tahun ke depan. Artinya ini adalah yang disebut dengan bonus demografi. Nah, si bonus demografi ini dapat memberikan peluang, dapat juga dijadikan sebagai manfaat. Nah, peluangnya nih bisa ada dua nih. Kayak dua mata koin deh kalau kita ibaratin. Di sini ada positifnya. Di sini ada positifnya, ada juga negatifnya. Positifnya kalau kita imbangi, imbanginya dengan apa saja? Dengan kualitas pendidikan yang baik. Angka pendidikannya semakin tinggi, yang tadinya sekarang kita telah menempati pada angka 12,43 tahun. 12,43 tahun, artinya sekarang angkanya semakin menambah. Bisa sampai rata-rata lama sekolah misalkan 15 tahun atau selain sebagainya. Nah, kemudian dampak positif lainnya kalau selain dari segi pendidikan adalah dari segi kesehatan. Angka harapan hidupnya semakin meningkat dan lain sebagainya. Kemudian dari sini selain pendidikan, kesehatan, apalagi menurut kalian satu lagi adalah dari segi pendapatan, yang mana pendapatan ini bisa didapatkan dari dua hal tadi, yaitu pendidikan dan juga kesehatan. Namun juga bisa berdampak negatif kalau nggak dipersiapkan dari sekarang. Jadi di sini generasi milenial, Gen Z, post Gen Z harus kita siapkan dari sekarang untuk menghadapi si bonus demografi ini. Karena kalau enggak, si 65% usia yang tadi yang berada pada usia produktif ini akan menjadi beban bagi negara itu sendiri. Karena apa? Karena semakin banyak jumlah yang berada pada usia produktif, otomatis akan semakin banyak juga orang-orang yang memerlukan pekerjaan dan memerlukan kehidupan yang semakin layak. Namun, kalau kita manfaatkan dengan baik, si 65% ini akan memberikan keuntungan untuk Indonesia sendiri. Jadi, kamu udah siap belum nih untuk menghadapi si bonus demografi tadi? Oke, lanjut kita. Nah, kalau di sini komposisi penduduknya, di sini aku sajikan mengenai dependensi rasio atau piramida penduduk dari Indonesia itu sendiri. Inilah contoh piramida penduduk. Di sini dikatakan sebanyak usia dari 30 hingga 19 tahun itu sebanyak 34,45%. Yang artinya sekarang dependensi rasio Indonesia sebanyak angka 51,31%. Wow, lumayan tinggi juga ya. Nah, ini apalagi kalau nanti angka ini sudah naik, posisinya ada di sebelah sini, dan di sebelah sini akan semakin nurun. Inilah yang disebut dengan yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi akan menghadapi siapa? Yang akan menghadapi ya kita-kita ini, sobat belajar. Aku, kamu, dan bahkan seluruhnya yang masih berada pada usia produktif itu sendiri. Oke, baik, kalau tadi kita membahas masalah demografi ataupun salah satunya adalah mengenai bonus demografi, sekarang akan kita bahas mengenai berbagai macam masalah demografi di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang kedua mengenai pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Yang ketiga mengenai persebaran penduduk yang tidak merata. Yang keempat mengenai usia menikah muda. Dan yang kelima mengenai angka kelahiran ibu muda. Serta yang keenam adalah mengenai ledakan kelahiran, atau yang tadi aku sebutin nih di awal mengenai ledakan penduduk itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat di sini mengenai kualitas sumber daya manusia. Bahkan sekitar 30% sumber daya manusia Indonesia ini memiliki kualitas yang berada di bawah standar. Nah, kalau standarnya misalkan kita harusnya pendidikan itu minimal SMA. Karena sekarang program pemerintah itu 12 tahun sekolah.
minimal. Berarti sebanyak 30% ini berada di pendidikan di bawah dari SMA, mungkin lulusan SMP, SD, atau mungkin tidak bersekolah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini di wilayah Asia Tenggara, sumber daya manusia pada daya saingnya ini menempati angka keempat. Kita masih kalah dengan Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam, yang mana kita masih berada pada angka atau rate medium human development pada angka 100 peringkat 108 dunia. Berbeda banget sama yang namanya Singapura. Singapura yang merupakan negara kecil itu berada pada peringkat 9 dunia yang berada pada kategori very high human development. Nah, ini berarti merupakan tugas kita bersama untuk sama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian adalah yang kedua, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, di sini kalau kita lihat proyeksi penduduk di tahun 1996 hingga tahun 2024 angkanya terus melesat ya. Artinya apa? Artinya angka kelahirannya ini lebih tinggi daripada angka kematian, dan ini juga semakin menyebabkan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, yang kalau dibiarkan secara cuma-cuma ini akan dapat mengakibatkan berbagai macam dampak dan aspek dari mulai ekonomi, sosial, dan macam sebagainya. Dan selanjutnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Seperti yang kita ketahui, Pulau Jawa yang merupakan luasnya seluas 7% dari luas Indonesia ini harus menampung sebanyak 56,10% jumlah penduduk Indonesia. Nah, bisa kamu bayangkan sebanyak setengahnya nih terkumpul di Pulau Jawa. Padahal luas wilayah yang lain ini ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan juga Maluku dan Papua. Ini juga masih memerlukan sentuhan atau singgahan dari kita bersama. Oleh karena itu masyarakat juga harus kita upayakan kita bagi rata di pulau-pulau lainnya, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga bahkan Papua, dan juga Bali serta Nusa Tenggara. Nah, kemudian selanjutnya di Indonesia angka menikah mudanya juga semakin tinggi. Bahkan 1 dari 9 anak perempuan Indonesia yang berada pada usia 20 hingga 24 tahun ini sudah pernah menikah sebelum pada usia 18 tahun. Ini artinya juga angka menikah muda di Indonesia semakin tinggi. Padahal undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini menyatakan bahwa jumlah atau usia minimal menikah adalah 19 tahun. Artinya, kalau semakin banyak angka pernikahan muda di Indonesia, yang mana mereka belum siap pada hal reproduksinya, ekonominya, dan lain sebagainya, ini akan memberikan dampak juga, nggak hanya kepada perekonomian, tapi juga pada kesehatan kepada si ibu dan orang tua dari calon bayi itu sendiri. 25% anak Indonesia itu menikah dini, artinya masih berada pada usia anak-anak di bawah 19 tahun artinya. Kemudian 46% atau 2,5 juta ini dari seluruh pernikahan di Indonesia terjadi dengan mempelai perempuan berusia 15 hingga 19 tahun, yang artinya di bawah pada usia 20 tahun. Padahal organ reproduksi perempuan itu baru siap di usia 20 tahun. Kemudian ini ada beberapa provinsi dengan pernikahan umur anak terbanyak, diantaranya adalah Kalimantan Tengah sebanyak 52,1%, Jawa Barat 50,2%, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, dan juga Sulawesi Tengah, serta disusul dengan provinsi-provinsi lainnya. Kemudian kita lihat pada angka kelahiran muda, karena tadi kita lihat banyaknya ibu-ibu muda dari hasil pernikahan muda dengan menghasilkan kelahiran atau angka kelahiran yang lumayan cukup rentan untuk melahirkan. Mereka berada pada usia muda atau bahkan usianya ini kalau kita lihat pada rata-rata umur dari mulai 15 hingga 19 tahun, dan kemudian paling banyak didominasi oleh ibu atau orang tua dengan usia 20 hingga 29 tahun dan terus menurun hingga ke angka 45 hingga 49 tahun. Dan di sini adalah angka-angka yang rentan sekali untuk melahirkan. Oleh karena itu, namun angkanya sudah lebih baik dimulai dari umur 15 hingga 19 tahun. Nah, kemudian juga terjadi yang namanya ledakan kelahiran, apalagi sekarang di situasi pandemi COVID-19, yang mana angka kelahiran ini semakin meningkat akibat adanya pandemi. Baiklah, sobat belajar semua yang ada di rumah, itu tadi beberapa mengenai masalah kependudukan atau masalah demografi yang ada di Indonesia. Mulai dari ada
yang namanya ledakan penduduk, kemudian juga angka menikah tinggi yang masih muda, kemudian juga ada lagi yang lainnya. Dan ada beberapa juga dari organisasi maupun lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk turun langsung mengatasi dari masalah demografi di Indonesia itu sendiri. Ada apa saja? Salah satunya adalah BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yang mana dia memberikan atau menggelontorkan beberapa program mengenai demografi. Di antaranya adalah mengenai keluarga berencana, kemudian juga ada generasi berencana dan lain sebagainya, yang mana di sini diajarkan tidak hanya menyasar kepada orang tua saja selaku orang tua, tapi kepada anak muda dan juga kepada manula. Kemudian juga selanjutnya ada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang langsung mengurusi mengenai bagaimana sih keadaan sosialnya masyarakat, dan juga dibantu oleh data-data dari Kementerian PPN atau Bappenas itu sendiri yang membantu mengumpulkan masalah demografi atau membantu mengumpulkan bagaimana sih data-data statistik yang dimiliki oleh Indonesia untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga lainnya. Nah, baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah. Tadi kita udah banyak sekali membahas mengenai berbagai masalah demografi yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali ya. Nah, di antaranya adalah kita harus bisa juga nih berperan untuk mencegah itu semua. Salah satunya dengan apa tadi? Yang kamu lakukan dari mulai sekarang, yaitu dengan belajar yang giat. Sehingga kamu bisa memberikan dampak, di antaranya adalah peningkatan pengetahuan dari segi sumber daya manusia. Nah, kalau kamu bisa, artinya kamu juga merupakan salah satu aset bangsa yang hebat ya. Nah, tadi kita udah membahas mengenai berbagai macam masalah demografi. Sekarang kita masuk ke sesi Ayo Kuis. Di sesi ini, kita akan sharing dan berdiskusi mengenai soal-soal yang telah aku siapkan. Sudah siap? Kalau sudah siap, ini dia. Oke, akan aku bacakan nih sobat belajar mengenai soal yang pertama. Dinamika penduduk suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, kecuali apakah A. imigrasi, atau B. emigrasi, atau C. natalitas, atau D. transmigrasi, atau E. yaitu mortalitas. Nah, kira-kira menurut sobat belajar semua yang di rumah yang mana nih yang mempengaruhi dinamika penduduk suatu negara? A, B, C, D, atau malah yang E? Silahkan untuk dijawab. Seperti biasa, aku beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Sudah siap? Kalau sudah, akan aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Kalau sudah, jawaban yang tepat adalah emigrasi, yaitu sebuah pendataan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pertumbuhan penduduk yang cepat dalam waktu yang singkat disebut dengan istilah apakah dia? Apakah A. pertumbuhan penduduk, atau B. ledakan penduduk, atau C. komposisi penduduk, atau D. dinamika penduduk, atau yang ini yaitu mengenai kependudukan. Baiklah, silahkan ya sobat belajar semua yang ada di rumah, silahkan dijawab jawaban yang paling tepat yang mana ya? A, B, C, D, atau malah yang E? Silahkan dijawab, aku beri waktu 5 detik aja seperti biasa untuk kalian menjawab. Kalau sudah akan aku hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya sahabat belajar. Nah, kalau sudah, jawaban yang paling tepat adalah ini dia, ledakan penduduk. Yaitu ledakan penduduk ini kalau jumlah penduduknya tuh bertambah terus-menerus dalam waktu yang sangat singkat. Nah, beda lagi nih dengan pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhan penduduk ini kita lihat angkanya setiap tahunnya seperti apa. Apakah bertambah terus jumlah penduduknya atau berkurang? Ini masuk dalam kategori pertumbuhan penduduk. Terus kalau komposisi penduduk itu apa? Nah, kalau komposisi penduduk tuh kayak gambar di awal tadi tuh yang aku siapkan diagram dengan berbagai macam gambarnya. Si komposisi penduduk ini dia akan mengetahui tentang
Ada berapa sih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan? Ada berapa sih berdasarkan umurnya jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan? Dan seperti apa saja karakteristik yang dimiliki oleh penduduk sebuah negara itu sendiri. Kemudian yang D adalah dinamika penduduk. Dinamika penduduk ini kita lihat bagaimana sih dinamika karakteristiknya penduduk dari setiap tahun, setiap bulan, atau setiap harinya. Namun biasanya kalau data kependudukan, kita membuat datanya ini kalau nggak setiap bulan, ya setiap tahun, seperti itu. Kemudian yang E adalah kependudukan atau demografi itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini juga aku bahas nih sedikit tadi di bagian akhir. Apakah yang A, yaitu mengenai program wajib militer, atau yang B, yaitu program keluarga berencana, atau yang C, yaitu program wajib belajar, atau D, program Kartu Indonesia Pintar, atau yang E, yaitu program Kartu Sejahtera. Ini gampang banget dan pastinya Sobat Belajar semua yang ada di rumah tahu nih jawabannya. Nah, kalau kalian tahu silahkan dijawab. Seperti biasa, aku kasih waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Sudah siap? Sudah ya? Oke, akan aku hitung dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya? Dan jawaban yang paling tepat adalah ini dia, program keluarga berencana. Oke, kita bahas satu persatu ya di sini Sobat Belajar. Yang pertama dari program wajib militer. Program wajib militer ini pastinya ada di dunia militer ya untuk menjaga keamanan dan ketahanan negara. Program keluarga berencana ini salah satu program pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk. Di antaranya adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk itu sendiri. Kemudian ada program wajib belajar. Ini terutama membahas mengenai segmen pendidikan, begitu juga dengan Kartu Indonesia Pintar, juga membahas dari sektor pendidikan, dan Kartu Sejahtera. Ini membahas mengenai kesejahteraan dari pemerintah itu sendiri. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, itu dia mengenai berbagai masalah kependudukan dan juga demografi yang ada di Indonesia. Tugas kita bareng-bareng nih buat merampungkan berbagai masalah yang terjadi di Indonesia. Dan karena kita merupakan salah satu bagian dari bonus demografi, siap-siap yuk jadi generasi yang hebat untuk menjadikan Indonesia jadi lebih baik tentunya. Dan jadikan bonus demografi ini sebagai hadiah yang indah untuk Indonesia itu sendiri. Jadi siap-siap ya untuk menghadapi bonus demografi. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!